Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari nantinya dapat bermanfaat. Ya baik, untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa ya. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Untuk membangun rasa nasionalisme kita, rasa kecintaan kita terhadap tanah air, sebelum belajar kita nyanyi dulu ya, nyanyi lagu nasional ya, Indonesia Bersama, tahu kan? Ya. Boleh silakan berdiri untuk yang memiliki kesempatan. Ya, berdiri semuanya. Indonesia Pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejati tetap puja-puja bangsa. Tenaga kurahkan pun jiwaku, kepadamu rela ku beri. Oke, bisa lagi ya. Ada yang tahu arti tersirat dari lagu yang sudah kita nyanyikan? Tadi di liriknya ada santai hati. Nah, berarti kita sampai nanti tua ya. Kita tinggalnya di mana? Ya, di bumi kita ini ya. Nah, untuk itu juga menjadi kewajiban kita menjaga lingkungan tempat tinggal kita, ya enggak? Nah, salah satunya bisa dilakukan dengan cara apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Nah, coba sekarang sekitar tempat duduk ada sampah. Kalau ada diambil dulu, nanti dibuang pas istirahat. Pembelajaran jangan semua enggak? Ada yang ujian? Yang sakit ada? Sumpah berarti ya. Kecuali yang ikut kegiatan di luar hari ini. Ya, kita doakan semoga teman-teman kita yang sedang mengikuti kegiatan di luar dilancarkan urusannya ya. Nah, coba lihat ke depan. Ibu pengen tahu apa yang kalian rasakan saat ini sebelum belajar. Di bawah. Masih pagi, ada yang emosi? Sana ya. Oh iya benar. Ini dua. Ada yang terwakilkan juga ke emotikon aku? Ada? Tidur jam berapa yang sekarang harusnya di malam tidur jam berapa? Sebelum kita belajar, berarti kita kembalikan dulu semangat kita ya. Kita dengan cara ini ya, tarik nafas, hembuskan. Ikuti instruksi itu ya. Oke, yuk, tarik nafas, tahan 2 detik, hembuskan. Sudah mulai ada semangatnya? Cek dulu ya. Cek dulu semangat kalian, oke? Semangat.
Inisiatif. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Sebelum kesini ini ya, isi dulu pretest yang sudah dibagikan di grup WA. Sepertinya sudah mirip jawabannya semua. Masih enggak dengan gambar yang di depan? Setiap hari makan ini? Jadi gambar di depan, ciki-ciki dan minuman botol. Kira-kira nantinya setelah makan bungkusnya dikemanakan? Buang begitu saja? Atau dimanfaatkan misal botol minuman buat apa? Dipakai buat tempat air lagi atau dibuang? Jadi dibuang terus dimanfaatkan. Berarti untuk konsep dasar materi yang akan kita pelajari hari ini, tanggal berapa hari ini? 6 Juni 2024. Bisa ya? Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan macam-macam limbah melalui studi literatur dengan tepat dan peserta didik mampu menganalisis cara pemanfaatan limbah berdasarkan studi kasus dengan tepat. Sudah dibaca bukunya? Limbah. Ada berapa jenis limbah? 3. 3 itu berdasarkan apa? Berdasarkan jenisnya ada 3. Apa saja? Terus berdasarkan apa? Satunya lagi? Berdasarkan wujudnya ada berapa? Ada 3 juga. Ada apa saja? Kira-kira sudah enggak? Ya. Benar ya jawabannya tadi ya? Oke. Nah, sekarang coba lihat. Ini berarti termasuk limbah? Limbah cair ini biasanya terlarut dalam air. Dari contoh yang ada di gambar, ini limbah cair dari mana? Dari pabrik ya. Oke, terus yang ini limbah padat. Limbah padat berarti berupa sisa makhluk hidup yang wujudnya atau yang bentuknya padat. Ada berbagai macam limbah padat ya. Ada kertas, plastik, botol, dan lain-lain. Terus yang ini limbah gas. Limbah gas, kalau dari gambar berarti ini asalnya dari mana? Asap pabrik. Selain asap pabrik ada lagi? Kendaraan. Ya. Oke. Selanjutnya untuk membangun pemahaman kalian lebih dalam, kita berkelompok ya. Silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mungkin bisa di sini, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Coba perhatikan untuk LKPD bisa dicermati petunjuk penggunaannya ya. Kemudian dicermati pula apa yang ditanyakan dalam LKPD.
bisa mengerjakan barcode yang ketiga ya. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit selesai ya. Setelah itu nanti presentasi. Oh iya, sembari pengerjaan KPD dari diskusi kelompok ini ya, Ibu minta mengisi ini lembar penilaian antar teman ya. Jadi nanti di sini kan satu kelompoknya ada 6 orang. Dan ditulis nama teman, berarti 1, 2, 3, 4, 5 nama temannya ditulis. Di sini ada instruksinya, tulis nama teman-teman kalian pada kelompok nama siswa, tidak termasuk diri sendiri. Berarti nama sendiri nggak usah ditulis ya. Jadi 1, 5 tambah 5 Iya, oke. 10 menit lagi ya diskusinya ya. Ini yang sudah selesai bisa langsung presentasi saja ya. Kelompok siapa dulu yang siap? Yuk. Iya boleh. Nanti kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan tentang limbah B3. Perkenalkan, nama saya Nathania Roland, absen 27. Saya Lexi Jonas Jakarteo, absen 19. Nah, jadi kami mendapatkan tugas yaitu mempelajari tentang limbah B3. Nah, apa sih limbah B3 itu? Nah, limbah B3 itu adalah singkatan dari limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, di sini kami diberi beberapa soal. Yang pertama, analisis jenis limbah apa yang mau Anda peroleh pada barcode yang sudah disediakan. Nah, kami mendapatkan limbah yaitu limbah B3, jenis limbahnya juga limbah B3. Nah, pengaruhnya apa sih buat kesehatan kita? Buat kesehatan kita itu bisa menyebabkan kita manusia itu bisa keracunan, kita juga terancamlah jiwa kita dengan adanya limbah itu. Namanya juga sudah limbah berbahaya dan beracun. Lalu pengaruhnya bagi lingkungan itu dapat mengakibatkan pencemaran tanah, laut, bahkan udara, bisa menyebabkan suatu ledakan atau kebakaran, dan ada kerusakan lingkungan, dan tentu saja ada pencemaran. Yang kedua, berdasarkan definisi kelompok analisa bagaimana cara yang tepat untuk memanfaatkan kembali limbah tersampai dari pemakaian berbeda yang sudah dilakukan. Menerangkan sistem tanggap darurat. Juga terkait tadi dari masalah dan solusinya kami juga menyebutkan bahwa limbah B3 merupakan jenis limbah yang berbahaya dan bisa mengancam kesehatan manusia. Sehingga Dan dari kelompok kami yang ditanyakan, Ayo kelompok lain yang mau menanggapi terkait limbah. Jadi nanti bagian nomor saya mau menanggapi nggak? Oke, jadi itu aja ya.
Jadi yang sudah dipelajari jenis dari limbah B3 itu contohnya apa saja? Mungkin kayak apa ya? Deterjen kalau saya. Terus Baterai. baterai, Oli. oli, ya. Yes. Kuning. Kaca. Yes. Oke. Kayak kamu beli. Sudah cukup atau ada lagi yang mau? Cukup. Ya. Tadi kesimpulannya apa? Semuanya limbah B3 merupakan jenis limbah yang berbahaya dan bisa mengancam kesehatan manusia. Jadi limbah B3 adalah limbah yang berbahaya dan mengancam kesehatan manusia. Yes, ya dari kami asal orang kesalahan Berarti untuk kelompok yang selanjutnya, tadi kan limbah B3 sudah. Jadi kelompok yang selanjutnya tentang plastik dan sampah makanan ya. Kelompok nomor 1 dan 2. Ayo, siapa? 1 dulu atau 2 dulu? 2 dulu. Ya sudah, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dan teman saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang limbah plastik. Sebelumnya perkenalan, saya juga Madani Nisa, Bebes. Saya dan Profesor Tidak Beruntung. Saya Amelia Duanika yang Pak pertama, semua jenis limbah apa yang dilakukan oleh dan kita diskusikan yaitu limbah plastik, jenis limbahnya atau ini, terus pengaruhnya bagi kesehatan, itu proses pengolahan menimbulkan limbah plastik dan bersifat menjadi bagi lingkungan itu dalam mengakibatkan pencemaran tanah dan laut dan sumber besar. Kedua, pencemaran tanah lalu pencemaran air, yaitu kulit terurai mikroplastik yang mengancam kehidupan biota laut dan membahayakan ekosistem. Yang ketiga, apa kesimpulan yang dapat kalian tarik dari permasalahan dan solusi yang kalian temukan? Sampah limbah plastik dapat menjadi masalah global yang serius dengan dampak negatif yang sangat luas. Dapat meliputi pencemaran lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Lalu ada dampak bagi kesehatan seperti pencemaran makanan dan sumber penyakit. Begitupun terdapat juga dampak ekonominya seperti pengelolaan sampah plastik membutuhkan biaya yang besar untuk pengelolaannya. Lalu ada pun solusi yang kita lakukan seperti pengurangan penggunaan plastik dapat digunakan untuk seperti pemilihan produk sekali pakai atau pilih produk yang ramah lingkungan. Kedua ada pengelolaan sampah plastik seperti daur ulang atau composting. Yang ketiga edukasi dan sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan membangun budaya lingkungan. Lalu ada kebijakan dan regulasi larangan plastik sekali pakai dan pajak plastik. Terakhir ada inovasi dan teknologi tentang pengembangan plastik biodegradable dan teknologi pengelolaan sampah plastik. Tadi kan membahas limbah plastik ya. Limbah plastik itu semuanya beracun dan berbahaya nggak sih? Penjelasannya dari Alex itu tuh ada beberapa limbah plastik yang menyebabkan berbahaya atau tidak berbahaya. Yang berbahaya tuh yang tentunya memiliki zat toksik atau yang bersifat karsinogen. Kalau plastik yang seperti itu berarti juga termasuk plastik, termasuk limbah B3 juga atau organik itu sendiri? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk KKP-nya bisa dikumpulkan sekaligus dengan lembar penilaian teman-teman ya. Yang selanjutnya karena waktunya terbatas, jadi mohon maaf tidak semua kelompok bisa presentasi. Satu lagi ya mungkin ya. Jadi limbah ini. Ya, screen barcode yang pertama yang plus ya. Oke, kelompok berapa? Satu.
pertama, analisislah jenis limbah apa yang kelompok Anda peroleh dari berita atau informasi yang didapatkan. Adakah pengaruhnya terhadap kesehatan dan lingkungan? Tuliskan hasilnya pada tersebut. Yang pertama itu ada limbah makanan, jenis limbahnya organik. Pengaruh bagi kesehatannya yaitu gangguan pencernaan limbah yang dihinggapi lalat atau tersewa atau tikus. Mereka hinggap di makanan yang akan membawa bakteri atau penyakit. Pengaruh bagi lingkungan. Yang pertama ada menimbulkan bau tidak sedap, dua mengganggu pemandangan, ketiga membusuk, menghasilkan gas metana. Salah satu gas rumah kaca dan bisa menyebabkan perubahan iklim. Yang kedua ada berdasarkan hasil diskusi kelompok, analisislah bagaimana cara yang tepat memanfaatkan sebagai limbah atau sampah dari informasi atau berita yang ada dibagikan. Yang pertama, berusaha menghabiskan makanan yang diambil. Kedua, belanja makanan sesuai kebutuhan. Ketiga, memanfaatkan kembali sebagai ekoensi, yaitu cairan alami, hasil fermentasi sampah organik, bisa digunakan sebagai cairan bersih, sebagai untuk kesimpulannya yaitu kita harus mengolah limbah makanan agar tidak menimbulkan efek negatif. Jadi sekian dari kami, ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan? Tadi kan membahas tentang cara mengatasi limbah makanan juga gitu kan. Ada produk spesifiknya nggak hasil dari pengolahan limbah makanan itu? Ada mungkin contohnya pupuk organik. Organik dari sifat makanan yang Oke. Ya sudah terima kasih. yang lain. Bagaimana peran edukasi dan kesadaran masyarakat dalam mengurangi limbah makanan tersebut? Bisa dengan cara sosialisasi, membuat poster, biar sekarang kan juga di digital, jadi kita juga bisa share semua informasi ke sosmed. Jadi dari kelompok 1, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Dari kelompok yang pertama, kedua dan yang ketiga untuk presentasi hari ini terkait apa yang kita pelajari hari ini, berarti ada berapa jenis limbah? Tiga. Yang pertama, tadi contohnya itu tadi limbah sisa makanan. Terus yang kedua ada tadi contohnya ada plastik. Terus yang ketiga ada limbah ketiga contohnya minyak apa dulu nih? Oli. Terus kaca, bensin ya. Nah, dari ketiga kelompok yang sudah presentasi, ada yang mau menyimpulkan keseluruhan? Jadi secara umum limbah itu adalah sesuatu itu maksudnya satu barang atau satu bahan yang sudah digunakan dan akhirnya dijual. Dan itu ada berbagai macam menurut bentuk dan juga jenisnya. Jenisnya itu ada organik, anorganik dan juga. Sedangkan menurut bentuknya ada gas, ada air. Nah, limbah ini walaupun tidak terasa sekarang, tapi itu akan terasa depannya itu dampak negatifnya. Misal bagi pelajaran kita dan juga bagi lingkungan kita. Dan kita sebagai manusia yang diberikan produksi oleh yang dalam bahasa itu, kita untuk menjaga kita bersih dari limbah dengan cara mengelola limbah dengan baik. Oke. Terus ya, jadi apa yang disimpulkan oleh kita limbah itu dibagi menjadi dua berdasarkan jenis senyawanya dan berdasarkan
Berdasarkan jenis senyawanya itu yang ada 3 tadi, organik, dan derivat. Kemudian yang berdasarkan fungsinya ada cair dan gas. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa limbah itu merupakan apa? Buangan hasil produksi ya, baik oleh industri ataupun oleh perorangan, domestik, rumah tangga ya. Nah, biasanya limbah itu lebih kita kenal dengan sampah. Betul. Nah, sampah ini seringkali dianggap oleh kita tidak memiliki nilai guna. Nah, banyaknya sampah itu sebenarnya masih kita bisa manfaatkan kembali supaya memiliki nilai guna, yaitu dengan cara mendaur. Nah, khusus untuk limbah industri atau limbah itu ya, dalam proses pembuangannya perlu penyerian, perlu pemantauan dan instalasi yang namanya IPAL. Pernah dengar itu? Jadi harus dilakukan secara dipantau secara rutin supaya proses pengolahan limbah itu berjalan dengan lancar, dengan baik, sehingga mengurangi kandungan bahan pencemar yang dibuang ke alam seperti itu. Nah, sudah selesai ya proses pembelajaran kita ini? Sudah. Untuk itu berarti sekarang masuk ke postes ya. Postesnya bisa dibacakan. Ada di grup WA. Oke, postesnya sudah dikerjakan ya. Dari pretest ke postes ada peningkatan nggak? Sama semua peningkatan. Oke, sudah. Selanjutnya sebelum kegiatan pembelajaran kita diakhiri, ini ya, isi dulu lembar refleksi satu lagi. Yang belum bisa diisi ya. Refleksi sekarang. Refleksi kegiatan belajar kita hari ini itu untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi kita. Sudah diisi. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini mungkin cukup sekian ya. Untuk kegiatan dari awal sampai akhir, apa yang sudah kita pelajari semoga dapat memberikan manfaat. Semoga ini yang sudah didapatkan dalam mempelajari limbah dan penanganannya bisa diimplementasikan untuk kehidupan kita. Amin. Sebelum ditutup untuk pertemuan selanjutnya, nanti bisa dipelajari bab selanjutnya ya. Kemudian tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangatnya untuk belajar. Ya. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.